Shalom. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita masuk dalam ibadah Bulan Budaya Minggu ketiga, Days Alor. Pada hari ini kita akan beribadah dengan tema penampakan Yesus memperteguh iman umat berbudaya. Dan pemimpin ibadah pada hari ini adalah Bapak Pendeta Marshal Devara SSI. Jemaat Tuhan yang terkasih, wilayah pelayanan Gemit meliputi Pulau Rote, Semau, Timor Daratan, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Flores, Sumbawa, Surabaya, dan Batam. Hari ini kita akan beribadah dalam nuansa etnis Alor. Wilayah pelayanan Alor dikenal juga dengan teritori keribuan. Ada 3 pulau besar yang menjadi basis pelayanan gereja. Basis pelayanan gereja Tuhan di Alor yaitu Pulau Alor, Pulau Pula, Pulau Pura, dan Pulau Pantal. Ketiganya memiliki karakteristik yang hampir sama, namun setiap wilayah mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda. Alor memang terbagi atas banyak wilayah dengan bahasa yang berbeda, namun lego-lego menjadi tarian pemersatu. Lego-lego adalah tanda kebersamaan dan kerukunan. Meskipun berbeda bahasa, agama, dan tradisi, dalam lego-lego semuanya menjadi satu. Bergandeng tangan dan bernyanyi, bersukacita bersama di setiap peristiwa. Lego-lego selalu menjadi pemersatu. Tangan saling merangkul menjadi simbol persaudaraan yang merangkul perbedaan, yang kuat menopang yang lemah, dan sebagai simbol pemulihan relasi. Bagi mereka yang terpisah dirangkul dan dipeluk sebagai keluarga dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sejenak kita semua berdiri dan menyembah Tuhan yang kudus dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat 1, muliakan Allah. Muliakan Allah Bapa dalam bahasa Alor, Pantal, Lamo, dan bahasa Indonesia. Oh
saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah kita pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini adalah penampakan Yesus memperteguh iman umat berbudaya. Karena itu dengarlah nas yang membimbing kita seturut Injil Yohanes 21 ayat 12a. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di dalam doa. Mari kita menghadap dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, pada kesempatan saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan. Kami sering mengutamakan kepentingan sendiri. Kami sulit mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak kami sendiri. Dengan segala kerendahan, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
sekalian, sebagai hamba Yesus Kristus saya menyampaikan berita anugerah Allah kepada semua orang yang telah mengakui dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Bapak Ibu dipersilakan saling bersalaman sambil berkata Tuhan mengasihimu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Bapak Ibu dipersilakan. Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan firman, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada kepada. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-cita. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Aku melihat batas-batas kesempurnaan.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan, karena hari demi hari Tuhan ada bersama dengan kami. Kami belajar untuk mengerti maksud Tuhan, terlebih ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami akui Bapa bahwa sebagai manusia kami terbatas. Karena itu setiap kali kami ada di sekitar firman-Mu, satu hal yang kami butuhkan daripadamu Tuhan, beri kami hikmat supaya kami mampu mengerti apa yang Tuhan katakan lewat firman-Mu, yang akan kami bawa pulang untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam kami membangun setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Bapa berfirman kepada kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memperteguh iman percaya kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, dan disebut berbahagia adalah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk.
Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema penampakan Kristus memperteguh iman umat berbudaya. Dan bagian bacaan firman kita masih berkisar di seputar penampakan Yesus Kristus yang terjadi di tengah-tengah para murid, dan itu semua dilakukan dalam rangka Tuhan memberikan mereka pengharapan, keteguhan iman bahwa apa yang terjadi benar-benar nyata, dan apapun yang tersiar berita bahwa mayat Yesus dicuri itu adalah pemberitaan yang tidak benar. Karena itu Bapak Mama, kalau kita melihat bagian terkait dengan secara khusus tentang penampakan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita bisa menarik garis benang merah di antara berbagai penampakan-penampakan yang ada. Penampakan Yesus itu kemudian dia mencoba untuk menyatakan dirinya kepada secara pribadi, baik kepada para murid, mulai dari kubur, Maria Magdalena, kemudian kepada Thomas dan sebagainya. Lalu kemudian pada persekutuan, kita ingat beberapa minggu yang lalu Bapak Mama kita membaca tentang para murid yang mengunci diri, mereka bersekutu tetapi mereka mengunci diri dalam ketakutan yang ada. Lalu kemudian Yesus juga memberikan hadir di tengah-tengah kisah hidup atau pengalaman yang boleh terjadi di antara dua orang yang berjalan di Emmaus. Jadi mereka berkisah tentang mereka mau hidup, tetapi justru Tuhan hadir di sana dan mata mereka baru terbuka ketika Yesus membagikan roti dan mereka makan bersama. Dan hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang setidaknya kita bisa tahu bahwa Yesus berusaha menyatakan dirinya di tengah-tengah lingkungan kerja di mana para murid-muridnya bekerja sebagai para nelayan di pantai Danau Tiberias. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada hal yang paling mendasar yang perlu kita pertanyakan dalam bagian secara khusus cerita terkait dengan penampakan Yesus Kristus. Pertanyaan itu adalah, mengapa Yesus harus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid? Ini harus kita cerna baik-baik, karena kemudian kita akan menjadi orang yang cepat bosan ketika kita tahu bahwa minggu 2 dari sejak 3 minggu lalu kita baca terkait dengan penampakan mulai dari Yesus bangkit, Maria Magdalena pergi, Petrus, Yohanes pergi lihat di dalam kubur, Petrus masuk sampai di dalam, kemudian berjumpa dengan persekutuan di para murid-muridnya. Yesus juga secara pribadi menyatakan diri kepada Thomas, kemudian untuk 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Lalu hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus menampakkan diri di tengah-tengah lingkungan kerja di mana para murid-muridnya bekerja. Tetapi apa poinnya? Apa maksud kenapa Tuhan harus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya secara berkali-kali dalam jenjang, dalam rentang waktu 40 hari. Nanti setelah 40 hari kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 10 hari kemudian dari kenaikan itu kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus atau yang kita sebut sebagai Pentakosta. Kalau Pentakosta itu gereja, Pentakosta. Nah, Bapak Mama, saya mulai dari bagian ini supaya kita memahami teks ini dengan benar. Maka saya memahami dengan bagaimana situasi para murid, kehidupan hidup dari para murid ketika bagian firman ini diceritakan. Mereka belum menerima. Kenapa kemudian mereka ada di Danau Tiberias, di tepi pantai itu? Karena sebelumnya Yesus pernah berpesan bahwa kalian dahululah pergi ke Galilea, dan sambil menunggu di sana, kita akan berjumpa di sana, sambil kita menantikan pencurahan Roh Kudus yang nanti akan terjadi di Yerusalem. Jadi dalam situasi yang seperti ini mereka menunggu perintah selanjutnya daripada Yesus Kristus. Bapak Mama, kita catat di sini, ingat ketika mereka ada di sana, berarti ada sebuah ketaatan yang berusaha mereka jalankan. Sekalipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi kemudian perintah itu dilaksanakan dengan baik. Hal yang kedua Bapak Mama, dari bagian firman ini juga kita tahu bahwa penampakan ini sebenarnya dia bertujuan untuk meyakinkan secara khusus Petrus bahwa apapun yang telah dilakukannya, kesalahan di masa lalunya, Yesus hadir, Yesus bangkit, memulihkan hubungan mereka dan juga memperbaiki segala hal yang ada. Sebab Petrus merasa bahwa rasanya tidak enak ketika Tuhan Yesus bangkit dan beta boleh secara khusus berbicara dengan Tuhan bahwa Tuhan, maafkan beta
karena beta sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi ada sebuah keraguan dalam hati Simon Petrus bahwa ada rasa sesuatu yang mengganjal dalam hati. Dan hal yang berikut Bapak Mama, ada tanggung jawab yang melekat dalam diri mereka masing-masing. Bapak Mama jangan berpikir bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tiap hari ikut-ikut Tuhan Yesus lalu tidak punya tanggungan. Mereka tetap melayani, bekerja dalam keseharian mereka. Tetapi ada porsi khusus yang mereka persembahkan untuk melayani Tuhan. Kita mulai belajar dari para rasul. Misalnya Rasul Paulus, dia sekalipun menjadi pemberita Injil, dari Saulus bertobat menjadi Paulus, tetapi sambil dia memberitakan Injil, justru dia menjalankan pekerjaannya sebagai tukang tenda. Bagaimana dia membangun tenda bagi orang lain, dan justru dia memang menggunakan momen itu untuk menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, yang berikut yang terakhir dan menjadi yang sangat penting Bapak Mama adalah kenapa kemudian para murid-murid ini mereka gagal mengenal Yesus. Kalau persoalan jarak Bapak Mama, Alkitab kita mencatat bahwa ada 200 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Artinya bahwa kita bisa membayangkan jaraknya kalau 200 hasta, 200 kali 45, anggap 90 meter. Dia jaraknya dari sini ke rumah pastori. Bapak Mama kalau lihat beta, tidak rumah pastori ya. Bapak Ande punya kios dengan gereja. Kalau kita semua berdiri di Bapak Ande punya kios lalu lihat saya berdiri di gereja, kira-kira bisa terlihat jelas maksudnya. Tidak jelas terlalu ya, apalagi yang pakai kacamata sebantuan kaca lagi itu tidak terlalu jelas. Pasti dari dalam hati ini siapa yang titik hitam bulat jelek di sana ini ya. Kita akan susah untuk mengenal siapa yang berdiri di depan gereja, sekalipun siang hari terang. Kalau saya menanda orang bukan dengan wujudnya, tetapi dengan cara jalan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang jalan di rambut di kiri di kanan, ada juga yang buang kiri buang kanan di lenggangnya dan lain sebagainya. Tetapi dari jarak 90 meter, ya kita bisa pastikan bahwa mungkin fokus mereka tidak terlalu jelas untuk itu. Tetapi hal kedua yang juga saya kira ini jauh lebih penting. Kenapa kemudian para murid-murid ini tidak mengenal Tuhan? Karena fokus mereka bukan pada siapa yang berdiri di tepi pantai, tetapi tentang kegagalan yang mereka alami sepanjang hari itu. Kegagalan yang mereka alami dari sejak malam, waktu yang tepat untuk menangkap ikan karena dengan ada lampu kita bisa menarik ikan ada di sana, sehingga Bapak Mama kalau lihat perahu-perahu ikan itu mereka lampu neon keliling itu karena sebenarnya ikan itu lebih tertarik dengan cahaya dan mereka seringkali kumpul di sana. Untuk ikan-ikan yang jalan satu persekutuan, satu kelurahan seperti Tembang kemudian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dengan berfokus pada apa yang mereka alami kegagalan dari malam sampai pagi, maka apapun yang ada di depan mereka sudah tidak lagi menjadi penting dan berarti. Ini menarik ya Bapak Mama, karena kadang-kadang kemudian kita berpikir bahwa kegagalan itu kadang-kadang tidak berpengaruh apa-apa. Berbeda Bapak Mama, kegagalan yang dialami para murid, apalagi mereka tidak menentu, mereka harus arahkan langkah kaki kemana, ikut siapa, lalu mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka tidak terlalu berpikir bahwa itu benar-benar Yesus. Nah, Bapak Mama, ada beberapa hal yang mau itu kira-kira teks yang bisa kita artikan, bisa kita lihat bersama-sama. Ada beberapa hal Bapak Mama yang kita mau pelajari dari bagian firman. Yang pertama, tentang dengan Yesus hadir dalam kegagalan. Ayat 1 sampai ayat 3 Bapak Mama, saya membayangkan situasinya. Situasinya Tuhan berdiri di pinggir pantai Danau. Jadi Danau Galilea ini disebut pantai karena memang mungkin karena dia luas cukup besar, 166 km panjangnya dan kedalamannya mencapai 43 km. Sehingga angin itu membuat dia ada gelombang-gelombang dan kemungkinan ini yang disebut dengan lebih akrab dipandang sebagai pantai. Pagi-pagi benar Yesus berdiri di pinggir pantai. Apa yang dia lihat? Bukan saja melihat para murid-murid, tapi dia melihat kegagalan yang dialami para murid-murid. Pasti kita bertanya, itu gara-gara melayani Tuhan, ikut Tuhan, lalu kemudian kenapa mereka kembali ke pekerjaan semula? Saya suka sekali alasan, ada nafkah, ada tanggung jawab yang mereka harus kerjakan sambil menunggu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesus hadir dalam kegagalan dan dalam
keputusasaan para murid-muridnya. Bapak Mama, kita semua bakal berjumpa dengan kegagalan. Kita semua hidup di atas dari batu-batu kegagalan yang kita susun bersama-sama untuk menjadikan tempat itu tempat untuk lebih melompat jauh lebih baik, lebih tinggi di momen selanjutnya. Yesus hadir dan Yesus juga memberikan sebuah pengharapan. Hal yang kedua, Bapak Mama, kegagalan murid-murid mengenal Yesus karena terlampau fokus pada kegagalan. Ini yang saya ambil dari teks. Lebih baik Bapak Mama untuk berfokus pada apa yang Tuhan inginkan terjadi daripada kita fokus pada kegagalan. Kita punya Bapak Mama, ada yang baru pulang tes ketiga kali, ada juga yang mengikuti ujian-ujian masuk universitas dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita berjumpa dengan kegagalan, pikirkan baik-baik bahwa Yesus mungkin ada bersama-sama dengan Bapak Mama saat itu dan juga mengenal betapa berat, betapa susah hatinya Bapak Ibu di dalam setiap kegagalan. Tetapi ingat bahwa dari setiap kegagalan yang ada, itu selalu ada maksud Tuhan di balik itu. Kita harus beriman dan kita juga harus percaya bahwa apapun yang terjadi soalnya pernah luput dari mata Tuhan. Apapun yang sedang kita jalani, yang sedang kita proses bersama-sama, tidak akan pernah luput dari perhatian daripada Tuhan. Ayat 4-5 kita dikasih tahu bahwa ketika kita gagal, ketika kita fokus hanya kepada persoalan, kepada kegagalan, permasalahan, kita akan lupa kenal Tuhan. Saya mau cerita satu cerita. Seorang ibu rajin berdoa. Tiap pagi mereka berkumpul sebelum anak-anak pergi ke sekolah. Dia panggil lalu mereka doa bersama. Hari Sabtu mereka ada ibadah puji usbu. Mereka merenungkan firman Tuhan khusus untuk satu minggu. Lalu ada hari-hari tertentu mereka puasa. Satu kali ini mama sakit berat. Dia panggil penatua pendeta untuk berdoa, tidak kunjung sembuh. Dia pergi sampai di Surabaya untuk berobat, tidak juga sembuh. Pulang sampai di Kupang, dia punya tetangga bilang begini, Mama, jangan sampai ini sakit ini bukan karena medis dan juga bukan karena hal rohani, tapi jangan sampai karena orang buat. Jangan sampai mama kena sesuatu dari orang. Ini mama tua pembangunan iman yang besar, tetapi karena diterpa dengan kegagalan, dengan berbagai kesusahan, dia akhirnya kemudian memindahkan fokusnya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal yang ditawarkan oleh dunia. Bapak Mama, ini gampang sekali kita bicara, tetapi sulit sekali ketika kita harus ada dalam keputusan-keputusan yang ada. Ketemu anak-anak kadang-kadang banyak yang sakit. Ketemu punya keluarga banyak yang sakit. Ketemu punya insting budayanya bilang begini, ini sakit yang orang rote biasa ini. Jadi kalau di rumah sakit kena suntik satu kali langsung meninggal. Akhirnya Bapak Mama, ada begitu banyak kita kehilangan orang-orang di sekitar karena terlambat bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang Bapak Mama ketemu lebih percaya orang pintar daripada percaya nikmat yang Tuhan anugerahkan. Kalau ketemu sebut orang lain orang pintar, maka yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Yang berdoa, yang itu dong. Nah itu termasuk dia bodoh karena dicari orang pintar. Soalnya dicari Tuhan yang maha kuasa dan maha penyembuh. Hal yang ketiga Bapak Mama, menangkap ikan yang banyak bukan soal mujizat, tetapi Yesus sedang mengajarkan tentang sebuah ketaatan. Siapa mau yang soalnya protes ini, kalau kena orang protes pasti dia akan boboto dulu baru dia gas di perahu. Sudah dari malam sampai pagi tidak dapat tangkap apa-apa. Ini bukan soal duduk mangai sambil tio 1-2 sloki yang bikin nyaman. Ini soal di mana di atas perahu tak anyo-anyo dan kemudian tidak menangkap apapun. Tetapi kemudian baru sampai di pantai, Tuhan Yesus bilang, pergi tebarkan jalanmu di sebelah kanan dan engkau akan menangkap ikan. Ini bukan soal mujizatnya Bapak Mama, tetapi soal ketaatan para murid-muridnya untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Sekalipun Bapak Mama, saat itu mereka belum mengenal Tuhan. Karena kemudian bagian bacaan firman kita berikutnya baru bilang bahwa keberhasilan membuat Yohanes kemudian melihat bahwa itu Tuhan. Ini menarik supaya kita belajar bahwa dalam etape-etape kehidupan kita, ketika kita diperkenankan Tuhan mendapatkan berkat keberhasilan, jangan pernah lupa Tuhan.
Jangan sampai karena bilang ini ketepun to'o, ini punya dukung hasil kerja dan lain sebagainya. Percayalah bahwa itu karena Tuhan. Saya mau kasih kesaksian. Bapak Mama dulu kami tinggal di Loteluto. Jadi akan pagi-pagi sekali untuk berangkat. Saya dan Ditya pergi dari Lekti menuju jalur Lola sampai ke Lentera. Lalu kemudian pulangnya juga demikian. Tiap kali pulang siang, Diti akan berusaha berlindung matahari di saya punya belakang, dia akan peluk dari situ dan dia berusaha untuk tidak dapat panas. Tetapi dia akan sangat marah ketika kemudian saya berhenti motor dan muat anak-anak SMP yang di OTS itu SMP 3 atau SMP 4 ya, SMP 4. Dia akan sangat marah apalagi kemudian penumpangnya adalah laki-laki. Saya akan lebih banyak muat anak laki-laki karena berpikir jangan sampai nanti muat anak perempuan. Dia bapak dijemput di sekolah berpapasan di bawah ini waktu sebagai anak perempuan gimana. Jadi saya akan muat anak laki-laki yang pulang dari itu sekolah dan berjalan sampai di Soka di area menuju ke Pisang. Bapak Mama suatu kali ada 3 anak berjalan sama-sama. Dari jauh beta hati saudara ini mau 3 orang memang tambah dengan Dita ya lumayan. Ini anggap satu buat kulkas 2 pintu lah di belakang. Tetapi kemudian hati saya, kasihan, panas sekali. Akhirnya saya berhenti. Dia cenderung, dia pindah di depan, dia duduk di depan karena dengan demikian dia terpapar panas, betul. Lalu 3 orang anak laki-laki itu naik di belakang. Bapak Mama, ketika mereka naik, waktu sampai di tanjakan Soka mau naik, saya rantai motor putus. Dan ini anak 3 orang laki-laki yang dorong mendaki bukit puncak Golgota itu sampai di atas. Saya pulang, saya merenung. Tadi kalau saya punya hati sudah terketuk untuk motong, maka pasti kita keringat biji jagung sampai di Loteluto. Karena dorong naik sendiri baru otomatis dia akan bawa dia puntas bekal dan dia tidak akan mau bantu dorong. Tapi karena ada anak-anak 3 orang yang Tuhan titip untuk bantu, maka perjalanan itu saya rasa lebih ringan. Bapak Mama, kadang-kadang di puncak keberhasilan kita bilang karena kita punya kebaikan hati. Bukan, Tuhan menyentuh kita hati. Sehingga ketika kita berhasil, kita ingat bahwa itu Tuhan yang baik. Bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya luar biasa, tetapi karena Tuhan yang baik. Hal yang terakhir Bapak Mama, kita belajar dari bagian firman ini bahwa Yesus membangun sebuah persekutuan, mulai dari makan dan minum. Awal tidak menyenang, tetapi ketika mereka duduk bersama saling berbagi berkat, ini menjadi sebuah bangunan persekutuan yang baik, berbagi untuk setiap kebutuhan yang ada. Hadiran Yesus bukan saja hanya mau bilang memperteguh iman kita, tetapi juga dia mengisi setiap kebutuhan, kekosongan yang ada di dalam hati manusia, teristimewa juga dalam kebutuhan yang ada pada para murid. Saya ingin kita membaca bersama-sama part terakhir dalam bagian perenungan kita. So ada di slide. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penampakan Kristus dan pertemuan di pantai Danau Tiberias ini adalah gambaran nyata dari kasih yang menentukan, memulihkan, dan memanggil kembali. Dengan demikian, Bapak Mama, pertanyaan di awal, kenapa Yesus harus berkali-kali menampakkan diri? Hanya untuk mau memperteguh iman percaya kita bahwa perjalanan sesulit apapun, ada Kristus yang akan ada di sana, di ujung perjalanan yang meneguhkan, menguatkan, memulihkan, dan memanggil kita kembali kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian Vokal Grup Kaum Bapa. Vokal Grup Kaum Bapa dan silakan. Sekarang
Terima kasih UPP untuk UPP tahun 8 Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menerangkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Sejemput Mama kita sama-sama berdiri. Sama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat mengaku, marilah kita menerangkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasuli dengan masing-masing berkata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Para petugas akan membantu kita pada ujian.
putra Tuhan yang terkasih, bagi orang halal pantar, Sauba adalah misbah persembahan masyarakat pantar bagi pencipta langit dan bumi. Dan di sini kita juga memberikan sauba bagi Allah yang kebaikannya nyata bagi kita melalui kebiri, ikan laut, jagung piting, padi dan kue rambut. Berilah yang terbaik yang ada padamu sebagai persembahan. Sebab pemberian yang didasari dengan ketulusan akan diberkati Tuhan. Sambil mengingat firman-Nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan tim jemaat nomor 381 yang Maha Kasih, yaitu Allah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Pantar Maluku. Manani
menyerahkan seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Dia Allah sumber berkat bagi kami. Pada kesempatan yang terindah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu berkati ya Allah, dan kuduskan setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian berkenan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami membayangkan ketika Tuhan berdiri di tepi pantai kehidupan kami. Tuhan melihat bagaimana kami bergumul. Tuhan melihat 206 orang jemaat hidup dalam setiap kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ada yang sudah cukup lama Tuhan untuk berjuang, ada yang sudah cukup lama Tuhan untuk berdoa, ada yang sudah cukup lama untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tapi ada kekosongan yang mereka dapatkan di sana. Jala yang mereka tebarkan tidak mendapatkan apapun. Izinkan kami Bapa melihat ke tepi pantai. Jangan biarkan hidup kami hanya berfokus terkait dengan apa yang kami hadapi. Jangan biarkan kami berfokus pada persoalan yang sedang kami hadapi. Tapi jauh lebih baik daripada itu, mata dan hidup kami terarah kepada Tuhan yang membangun kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk perjalanan 1 minggu lamanya. Tuhan berkati kami semua, beri kekuatan dan keselamatan. Tuhan berikan kami ketenangan di setiap badai kehidupan yang kami alami. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan, baik dari setiap pribadi kami lepas pribadi, dalam dunia kerja kami, dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Pagi hari ini kami menyapa, membawa syukur dan sukacita kami di hadapan Tuhan. Kiranya memberkati kehidupan kami di minggu selanjutnya, minggu yang kami belum tahu apa yang terjadi di hadapan kami. Biarlah Bapa, di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu, kami belajar untuk terus membangun kehidupan kami seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh pekerjaan, tugas tanggung jawab kami yang akan kami angkat di hadapan Tuhan. Baik sebagai para bapak mama petani,
ibu rumah tangga, maupun juga pedagang di pasar, di kios, membuka usaha di bengkel, maupun juga kami yang bekerja di sektor pemerintahan, maupun juga di sektor swasta. Kami yang bekerja sebagai anggota TNI maupun Polri, kami juga yang bekerja membaktikan diri di dalam segala bidang yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun juga setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak izinkan kami Tuhan untuk bersaksi kemuliaan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga setiap kali kami menunaikan tugas tanggung jawab kami juga sedang memuliakan Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan bersama-sama maupun juga pribadi lepas pribadi. Bersama dengan 206 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami menyapa Tuhan, seraya kami juga memohon Tuhan kiranya memberkati kami dengan segala harapan yang ada di minggu yang baru, dengan segala doa dan juga segala hal yang kami kumpulkan bersama-sama. Kami juga berdoa bagi gereja Mesin Ciliwung Timur dengan berbagai pergumulan pelayanan yang kami alami. Ketika hari ini para pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, pakai kami semua sebagai alat kemuliaan Tuhan. Biarlah kami juga tahu bahwa ketika kami melayani Tuhan, kami membutuhkan Tuhan untuk menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan, sebagaimana yang kami angkat bersama-sama di tempat ini, baik sebagai penatua, diaken, pengajar, organis, leader, maupun juga kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ini, vokal grup yang telah mempersembahkan pujian dalam vokal grup kaum Bapa. Sempurnakan setiap pelayanan kami Bapak, jadikan pelayanan-pelayanan ini sesuatu yang akan terus meneguhkan iman percaya kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bersama-sama dengan semua hamba-hamba di tempat ini, bersama dengan 206 anggota jemaat pagi hari ini yang beribadah, kami datang menyapa Tuhan dengan penuh ungkapan syukur untuk setiap peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi. Secara khusus dalam Tuhan menambahkan usia, satu tambahan usia dalam perkawinan maupun juga di dalam setiap usia kelahiran pribadi lepas pribadi. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Yusuf Panggi dan Ibu Mati Panggi Besi yang akan merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 23 mendatang, dan juga Bapak Marcel Kiat dan Ibu Rina Kiat Balain yang akan juga merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 20 mendatang. Suka dan duka Tuhan izinkan terjadi. Kami membawa perahu hidup keluarga kami masing-masing dalam medan pelayanan, dalam medan kehidupan yang ada. Biarkan Tuhan tetap berdiri di tengah-tengah kami, berdiri menatap kami, melihat keberhasilan dan kegagalan kami, dan meneguhkan iman percaya kami untuk memperbaiki segala hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Setiap hal yang harus kami cukupkan di tengah-tengah keluarga. Biarlah Bapa, kami tetap jalani kehidupan dalam ribut rukun keluarga kami dengan hati dan hidup yang berpaut pada Tuhan. Kami ingin juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Yohanes Tolasik, Bapak Mekison Balau, Bapak Benjamin Balau, Ibu Modesta Kiat Noebiti, Ibu Sevina Kiat Bola, Ibu Mediana Kiat Mako, anak Asiela Pervania Balau, anak Jena Dun, dan anak Jesa Kiat. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Tuhan berikan terhitung mulai tanggal hari ini 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei mendatang. Tuhan, ketika Tuhan menambahkan satu tambahan usia bagi mereka, ada sukacita dan syukur di hati mereka. Biarlah Bapa mereka pakai waktu yang Tuhan izinkan mereka lewati dengan segala hal yang memuliakan Tuhan, membangun kehidupan pribadi, bertumbuh, menjalani kehidupan pendidikan mereka dalam takut akan Tuhan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam segala hal yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Bangsa dan negara kami dari pusat sampai dengan daerah-daerah, RT, RW yang ada, Tuhan kiranya memberkati mereka supaya kebijakan-kebijakan yang kami tempuh adalah kebijakan yang membawa damai sejahtera bagi masyarakat. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami, keluarga kami yang karena tugas tanggung jawab pendidikan mereka harus tinggal jauh daripada kami. Kami ingat mereka yang ada di Kupang,
yang sedang berkuliah, yang bekerja. Kami ingat juga yang ada di tanah Jawa, bahkan di Kalimantan dan di berbagai tempat yang ada di Indonesia maupun dulu di luar Indonesia. Jaga lingkupi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, biarlah mereka juga dapat merasakan sukacita dan damai. Kami juga ingat untuk anak-anak kami kelas 6 SD yang akan menghadapi ujian pada hari esok dan seterusnya. Tuhan, ujian adalah momen di mana mereka berevaluasi diri untuk setiap capaian yang telah mereka capai di sekolah. Karena itu, izinkanlah mereka melaksanakan proses ujian ini dengan penuh hikmat dari Tuhan, sehingga setiap capaian yang mereka dapatkan sesuai dengan usaha kerja dan juga setiap perjuangan mereka sepanjang mereka ada di SD. Ini doa ini permohonan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada dalam akta pengutusan, kita baca secara berbalasan. Umat Tuhan terkasih, Petrus memperoleh pemulihan di dalam Yesus. Pemulihan tercipta dengan adanya pengakuan Petrus dan peneguhan dari Yesus bagi Petrus untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Mewujudkan karya Allah dalam setiap kebiasaan dan tradisi yang kita miliki bertujuan agar misi pemulihan dapat terwujud melalui nilai-nilai budaya kita. Karena itu pulanglah dan kerjakan panggilan itu dalam kehidupan. Biarlah engkau terus menjadi pembaharu dalam hari-hari hidupmu. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, biarlah berkat-berkat-Nya memberkati. Tuhan memberkatimu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
memberkati keluar masuk 206 anggota jemaat yang hadir saat ini, mulai dari sekarang, kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat duduk bagi kita. Kita mendengarkan warta firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Berikanlah waktu beberapa menit untuk kita sama-sama menyimak warta pelayanan Jemaat Gemit Gefrata Wenoas Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025. Majelis Jemaat Gemit Gefrata Wenoas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti untuk kita semua, dan terima kasih banyak atas semua jemaat Tuhan dan jemaat tamu yang hadir dan berbakti bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat berbahagia bagi kita semua yang mengalami peristiwa sukacita yang tidak dapat kami rincikan satu persatu. Tetapi di hari ini kami mau mengucapkannya bagi Bapak Ibu yang alami peristiwa sukacita ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gemit Gefrata Wenoas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsyal Rifa ASSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan. Ibadah Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025 dipimpin kembali oleh Bapak Pendeta Marsyal Rifa ASSI. Yang berikut kita menyimak ibadah rumah tangga di setiap rayon masing-masing. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Armudus Lonak, hari Jumat di rumah Bapak Jonathan Otto. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Jeffrey Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Martin Bola. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Yohanes Kolasi, hari Jumat di rumah Bapak Erik Sesun. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yustonat, dan hari Jumat di rumah Bapak Yusak Mayula yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Fa'a. Dan Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Nehemia Tongan, hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Bailau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Samuel Oto, hari Jumat di rumah Mama Magdalena Bailau Manafe. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Amalofangi, hari Jumat di rumah Bapak Daniel Besi. Rayon Efrata hari Selasa di rumah Bapak Miskar Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Arkilaus Baisila. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Paulina Ki Angkoto, hari Jumat di rumah Ibu Rebeka Ki Angbola. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Nikodemus Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Norman Lolu. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Bapak Anton Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Pancen Hitu. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Petrus Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Bailau. Ibadah kategorial diatur sebagai berikut: ibadah sekolah minggu selepas gereja, tepatnya jam 10, dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Fa'a. Ibadah perempuan Gemit untuk wilayah 1 di rumah Ibu Harni Damindun, pemimpin Penatua Fedi Balung Sinlae. Wilayah 2 di rumah Ibu Luh Putrindun, pemimpin Bapak Pendeta Marsyal Fa'a. Wilayah 3 di rumah Ibu Angger Kiak Besi, pemimpin Diaken Regina Kiak. Ibadah kaum bapak akan diatur oleh UPP kaum bapak. Ibadah pemuda Gemit hari Kamis di gedung gereja, yang memimpin adalah Saudari Yohana Bailau. MC akan diatur oleh
UPP. Ibadah remaja di rumah anak Adrian Tona, pemimpin pengajar Nadia Klasik, MC anak Ordelia Boik dan anak Emilia Bolang. Ibadah kunci usbud terjadi di hari Sabtu di gereja, pemimpinnya adalah Diaken Melki Otong. Warta lain-lain jiwa yang hadir pada ibadah pagi hari ini sejumlah 206 orang, di antaranya 140 perempuan dan 66 laki-laki. Yang berikut diinformasikan kepada calon katekumen kelas katekisasi 2025 untuk dapat mengambil formulir pada masing-masing majelis rayon. Yang berikut diinformasikan kepada anggota kaum bapa bahwa pada minggu ini akan dilaksanakan ibadah kaum bapa lingkup klasis pada hari dari tanggal Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025, tempat Kemit Bethlehem Dudare, terjadi pada pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore, dan pemimpinnya adalah Bapak Pendeta Marshall DVA SSI. Mohon partisipasi dari seluruh kaum bapa Gemit Efrata Menoas rayon 1 hingga rayon 12. Yang berikut, yang terakhir, pengumuman perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao bahwa pada tanggal 27 Mei tahun 2025 di Gemit Efrata Legioen akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Ruben Isaki Akeskom asal Rayon Immanuel dan Saudari Tince Yunarwati Anit Eskep MKes asal Jemaat Gemit Efrata Legioen. Tuhan kiranya terus memberkati seluruh persiapan keluarga dalam hal yang dimaksud. Kita akan beranjak ke informasi keuangan. Saldo minggu lalu Bapak Ibu sejumlah 77.582.500 rupiah. Kita menyimak bersama penerimaan sejak tanggal 11 Mei 2025 hingga tanggal 17 Mei 2025 sebagai berikut. Kolekte ibadah persembahan minggu sejak tanggal 11 Mei 450.000 nansar 465.000 perpuluhan 737.000, jumlah 1.652.000. Persembahan ibadah rumah tangga dari rayon 1 hingga rayon 12 sejumlah 1.378.000. Persembahan ibadah syukur sejumlah 606.000 dan terima lelang 250.000. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional sejumlah 737.500 rupiah. Dua buah pembayaran surat gerejawi, 1 surat CD, 1 surat baptis, 100.000 rupiah. Total penerimaan minggu ini berjumlah 4.723.500 rupiah. Pengeluaran dicatat sebagai berikut. Ada beberapa pengeluaran, ada 5 dengan total pengeluaran 840.000 dan saldo minggu ini berjumlah 3.883.500 rupiah. Demikian warta pelayanan hari ini. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Ada link? Bapak Ibu, ada lelang 1 buah labu. 1 buah labu kuning 20.000 satu kali. 20.000 satu kali. 30.000 satu kali. 2 kali 30.000. 3 kali 30.000. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama, untuk minggu depan kita akan beribadah dalam etnis Rote sebagai bagian penutupan hari minggunya. Nanti kita ada multi etnis di hari kenaikan, hari Kamis minggu depannya lagi. Jadi hari minggu terakhir di bulan Mei itu kita tutup dengan Rote. Kita punya kebiasaan Bapak kita akan bawa bersama-sama makanan khas Rote. Nanti akan diatur oleh majelis jemaat harian, nanti diinformasikan oleh majelis rayon di dalam ibadah rayon masing-masing apa yang menjadi tanggungan kita nanti akan kita bawa. Kemudian yang berikut
Bapak Mama terkait dengan anak-anak katekumen, calon katekumen. Kalau mungkin nanti bisa diambil di Majelis Rayon, kami sebenarnya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum ada laporan secara sah dari Bapak Mama Majelis Rayon tentang nama atau siapa jumlah yang ada, sehingga by request nanti dengan MCH. Yang terakhir, Bapak Mama, saya minta maaf atas nama Majelis Jemaat. Tadi slide tidak dipersiapkan dengan baik, beda orang yang buat dan beda cara simpannya, lalu kemudian kami datang mau buka agak susah, tidak dapat filenya sehingga agak terlambat. Minta maaf kalau kemudian itu membuat sukacita di hari Minggu yang syahdu ini berkurang 25%. Kalau sampai 50% terlalu marah seperti apa. Jadi 25%. Saya kira itu sudah Bapak Mama. Ingat rote hari Minggu. Semoga tidak ada yang alasan bilang kami tidak ada itu kain tenun itu. Jangan sampai penuh, saya suka bilang ke Bapak Mama, jangan sampai orang mati pun peti penuh dengan selimut, sedangkan kita yang orang hidup sudah ada yang bisa dipakai. Jadi hari Minggu kita pakai rote punya, jangan hanya pas acara-acara desa baru pakai, tapi menghadap Tuhan mari kita rayakan bersama. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama akan pujikan Tuhan Allah beserta.